Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Rabbul Alamin yang sampai hari ini masih memberikan nikmat kesehatan jasadiah dan kesehatan nafsiah pada kita, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Juga tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, pada tausiah kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Yasin ayat keempat, yang 2 pekan lalu kita sudah menyelesaikan ayat ketiga. Di ayat keempat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Maksud dari lafaz sirat atau jalan adalah dinul Islam atau agama Islam. Maka makna dari jalan yang lurus tersebut, kata Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari rasul-rasulnya. Agamamu adalah agama yang satu, yang benar dan selamat. Sedangkan mereka orang-orang kafir yang berada di atas agama yang batil, agama yang sesat dan menyesatkan. Hal ini Allah tegaskan pula di dalam surat Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa yang mencari din selain dinul Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima din itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Allah menetapkan bahwa siapa saja yang mencari din selain dinul Islam, atau dia tidak mau tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah, maka keimanannya atau agamanya tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan ada orang yang mencari din selain dinul Islam atau din berdasarkan tradisi nenek moyang mereka, maka din tersebut tidak akan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi pemeluknya, bahkan akan menyeret mereka ke dalam lembah kehancuran, baik di dunia maupun kehancuran di akhirat kelak. Maka orang yang mencari din selain dinul Islam untuk menjadi keyakinannya di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi, sebab ia telah menyanyiakan akidah tauhid yang memang sesuai dengan fitrah manusia.
Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, hari ini sebagian umat Islam terbiasa dengan sebutan agama Islam. Walaupun pada dasarnya makna yang terkandung di dalam Al-Quran menggunakan istilah dinul Islam. Namun agar lebih nasionalis sehingga menjadi agama Islam. Nah, dinul Islam merupakan suatu hal yang pada dasarnya memiliki makna tersendiri di dalam Al-Quran, sehingga banyak setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran selalu menggunakan kata ad-din, yang pada dasarnya ad-din tersebut memiliki 4 makna yang fundamental. Di antaranya salah satunya adalah kekalahan dan kepasrahan atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada pihak yang lebih berkuasa. Sehingga setiap manusia yang mengaku berdinul Islam, maka dia harus menyerahkan, memasrahkan diri sepenuhnya kepada pihak yang lebih berkuasa, baik secara sukarela maupun terpaksa. Karena tidak ada lagi tempat atau kekuasaan di luar alam dunia ini yang berada di luar dari kekuasaan Allah. Seperti firman Allah di surat Ali Imran juga ayat 83 yang artinya, maka apakah mereka mencari din yang lain selain dinullah, selain dinullah, din Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, tau'an wa karhan, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Berkaitan dengan hal ini, ada satu perkataan atau pernyataan seorang sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkata bahwa barang siapa yang tidak mengenal jahiliyah, berarti dia tidak mengenal din. Lalu jahiliyah yang dimaksud bukanlah dalam makna kebodohan tidak bisa baca tulis, karena orang-orang di luar yang tidak beriman kepada Rasulullah pada saat itu sebahagian orang-orang pintar, namun mereka tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga mereka dikatakan jahiliyah. Artinya jahiliyah adalah orang yang kehidupannya tanpa hidayah dari Allah. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnu Taimiyah membagi jahiliyah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jahiliyah khosoh. Jahiliyah khosoh yaitu ketika suatu bangsa sepakat untuk menolak aturan-aturan Allah dalam seluruh undang-undang dan aturan kehidupan mereka, sehingga ciri dan citra Islam akan hilang, mulai dari yang ritual hingga yang fundamental. Itu adalah jahiliyah khosoh. Kalau jahiliyah khosoh sangat mudah dicirikan, karena
suatu bangsa yang menolak aturan Allah dalam seluruh aspek kehidupan mereka, baik yang ritual hingga yang fundamental. Dan ada yang kedua adalah jahiliyah mutlaqah. Jahiliyah mutlaqah, ketika individu-individu yang ada menolak untuk menjadikan Islam sebagai aturan hidupnya dengan dalih kebebasan dan hak asasi manusia. Untuk jahiliyah mutlaqah ini hari ini menjadi samar-samar. Sebagian mereka yang beragama Islam terkadang juga masih tidak mau menggunakan Islam dalam aturan hidupnya, atau tidak ingin, atau dengan kata lain ingin kebebasan, dengan kata lain menuntut hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, jahiliyah yang ketiga menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah jahiliyah terbatas. Ketika seorang muslim masih tetap di satu sisi menerima Al-Quran, menerima Islam, tapi di satu sisi masih menyimpan benih-benih jahiliyah dalam dirinya, dan terkadang tidak disadari karena sudah menjadi bahagian dari kehidupan mereka. Jahiliyah terbatas ini yang sangat sulit untuk terhindar, atau kita harus hati-hati untuk tidak masuk terperangkap ke dalamnya. Seperti diantaranya jahiliyah terbatas, misalnya orang yang mendewakan harta, jabatan, status sosial sebagai standar hubungan dengan manusia. Hari ini bisa kita lihat masih banyak mereka yang standar pergaulannya adalah melihat strata sosial. Apabila strata sosialnya berbeda, maka tidak begitu kental pergaulannya, sehingga yang dilihat bukan keimanan. Bisa juga jahiliyah terbatas tersebut adalah suburnya kepercayaan terhadap ramalan, yang hari ini sebagian manusia sering terperangkap ke dalam masalah tersebut. Padahal siapapun tidak sanggup atau tidak mampu, tidak mungkin memperkirakan hari esok. Sampai Rasulullah Muhammad SAW saja yang sebegitu spesialnya namanya bersanding dengan nama Allah dalam kalimat syahadah, Rasulullah saja tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di hari esok. Rasulullah tidak bisa memperkirakan kapan datangnya hari kiamat. Bahkan Rasulullah sendiri tidak bisa memperkirakan kapan akan meninggalnya anak-anaknya. Sehingga tidak ada seorang manusia pun yang mampu memperkirakan apa yang terjadi di hari esok. Namun hari ini kepercayaan tersebut sudah menjadi bahagian daripada kehidupan umat manusia. Bahkan ramalan-ramalan yang menjadi kepercayaan, bahkan sebagian meyakini, dari ramalan bintang, ramalan paranormal, sampai ramalan-ramalan hari ini ramalan Patih Gajah Mada,
ramalan joyo-boyo, yang pada dasarnya semua itu hanyalah ramalan dari paranormal yang tidak akan mungkin bisa, atau kalaupun memang benar kenyataannya sama, itu hanyalah kebetulan, tetapi bukan karena kehebatan si peramal tersebut, karena tidak ada seorang manusia pun yang sanggup, yang mampu meramalkan kehidupan dia di hari esok. Bahkan kepercayaan di jahiliyah terbatas ini juga hari ini yang masih kental di tengah masyarakat. Misalnya kepercayaan sebagian umat Islam atau sebagian manusia bahwa kalau orang yang baru meninggal dunia, maka arwahnya masih muter-muter di sekitar rumahnya. Jadi harus dibacakan Yasin dan tahlil. Ada yang muter-muter sampai 7 hari, ada yang bilang muter-muter sampai 40 hari, atau yang meninggal misalnya kecelakaan, jadi meninggalnya masih penasaran. Itu menjadi sebahagian kepercayaan yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga pertama yang harus diluruskan dalam hal tersebut adalah bahwa saat seseorang membaca Yasin dan tahlil harusnya diniatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk niat lainnya. Begitu juga saat membaca tahlil, berzikir setelah Yasin juga harus diniatkan semata-mata untuk memuji dan membesarkan asma Allah, bukan untuk niat yang lainnya. Karena pada dasarnya Allah sendiri sudah mengingatkan kepada umat manusia tentang pencabutan ruh. Di antaranya di surat Az-Zumar ya ayat 42 yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Sehingga orang yang mati tersebut atau yang sudah waktunya meninggal dunia, maka ruhnya ditahan oleh Allah, sehingga tidak dapat kembali lagi kepada tubuhnya. Dan orang yang tidak mati, yang tidur, maka dikembalikan ruhnya, sehingga dia bangun kembali di waktu selesai tidur. Kemudian yang kedua yang harus diyakini dalam hal ini bahwa malaikat Israel merupakan salah satu malaikat yang memang tidak memiliki nafsu, sehingga malaikat Israel tidak seperti manusia, tidak bersifat pelupa, tidak bisa disogok. Artinya pada saat malaikat Israel tersebut mencabut ruh dari seorang manusia, maka tidak mungkin ada yang kelepasnya. Tidak mungkin ada yang kelepas, walaupun yang dicabut itu dalam satu saat bisa 10 orang, 100 orang atau 1000 orang, tidak mungkin ada yang terlepas sehingga muter-muter di rumahnya. Jadi tidak mungkin malaikat Israel teledor
mencabut ruh karena saking banyaknya dalam satu hari sampai ada yang kelepas, masih muter-muter di rumahnya sampai 40 hari baru balik ke alam kubur. Sehingga tidak akan mungkin, artinya malaikat Israel tidak seperti manusia yang lupa. Sehingga tidak mungkin hal itu terjadi. Karena pada dasarnya seseorang yang akan meninggal dunia, manakala orang tersebut orang yang soleh, yang memiliki amal baik, maka beberapa waktu sebelum meninggal akan ada malaikat yang datang ke hadapannya, mendekatinya. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, demikianlah yang bisa disampaikan dalam tausiah ini tentang tafsir Yasin ayat keempat yang nanti akan dilanjutkan pada 2 pekan yang akan datang. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.